Nah, kalau kita lihat di materi selanjutnya, di sejarah hukum adat, dimulai dari zaman kuno, zaman pra-Hindu, ya. Ada istiadat yang hidup dalam masyarakat pra-Hindu disebut menurut para ahli hukum adat adalah merupakan adat Melayu Polinesia dengan kultur Hindu, Islam dan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli masyarakat yang hidup sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jadi sesuai tadi yang saya bilang, kalau hukum adat itu berkaitan pasti dengan masyarakat dan agama yang dianut dalam satu kelompok masyarakat itu. Ya, biasanya agama mayoritas yang diakui dalam masyarakat itu. Ya, jadi kalau memang ada suatu sengketa diselenggarakan di masyarakat agama adat tersebut, tapi kalau ternyata para pihaknya tidak dengan agama itu, maka dicoba cari mereka yang mengerti dengan agama yang sesuai para pihak. Ya, ada bukti adanya hukum adat di Indonesia. Kita lihat pertama dari tahun 1000 pada zaman Hindu. Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civakasana. Baru tahun 1331 sampai 1364 yang kita kenal dengan Gajah Mada, Patih Majapahit membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada. Tahun 1413 1430 Kanaka Patih Majapahit membuat kitab Adigama. Tahun 1350 di Bali ditemukan kitab Hukum Uttaramanava. Ada juga di Tapanuli ditemukan sebagai contoh ruhur parsauran di Habatoan atau kehidupan sosial di tanah Batak, atau Patik Dohot Uhum Nihalak Batak atau undang-undang dan ketentuan Batak. Di Jambi adanya kitab undang-undang Jambi. Di Palembang adanya kitab undang-undang Simbur Cahaya atau undang-undang mengenai tanah di dataran tinggi daerah Palembang. Di Minangkabau kita mengenal adanya kitab undang-undang Nan 20 atau undang-undang mengenai hukum adat delik di Minangkabau. Di Sulawesi Selatan sebagai contohnya ada Amanagapa atau peraturan mengenai pelayaran dan pengangkutan laut bagi orang-orang Wajo. Ya, di Bali ada Awik atau peraturan subak dan desa, dan agama desa atau peraturan desa yang ditulis di atas daun lontar. Ya, sebelum kedatangan ini adanya berarti setelah kedatangan penjajahan Belanda. Jadi kalau dalam sebelum datangnya Belanda ke Indonesia nggak ada catatan mengenai keberadaan hukum adat. Ya, pertama kali ditemukan pada tanggal 1 Maret 1621. Ya, jadi setelah itu berarti belum ada. Selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1625. Ya, selanjutnya ada 4 kodifikasi hukum adat. Yang pertama tahun 1750. Guna kepentingan landrat atau pengadilan di Serang dengan kitab hukum Moharar yang mengatur khusus pidana adat. Tahun 1759 Van Closwyk mengeluarkan kitab yaitu Compendium
atau pegangan atau iktisar yang terkenal dengan Compendium van Coswig mengenai undang-undang bumi putra di lingkungan Keraton Bone dan Goa. Compendium Fraser mengenai peraturan hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan. Hessler, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum para hakim di Cirebon yang terkenal dengan Papakem Cirebon. Ya, pencatatan mengenai hukum adat Indonesia oleh orang asing diperlakukan pertama oleh Robert Partebuch tahun 1679. Ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan mengenai adat istiadat Minahasa. Yang kedua ada Francois Valentijn 1666 sampai 1727 menerbitkan suatu ensiklopedia mengenai kesulitan hukum bagi masyarakat. Ada juga kita lihat di periode penjajahan. Yang pertama zaman Dendles 1808-1811 yang beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi diteliti dari dulu pun ada hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua zaman Raffles 1811-1866. Ya. Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi Mackenzie atau suatu panitia tugasnya mengkaji meneliti peraturan yang ada dalam masyarakat. Zaman Komisi Jenderal 1816-1819. Zaman Van der Kaplen 1824, Dubush, zaman Van der Bos dan zaman Charles. Ya, pada tahun 1918 Putra Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda. Yang pertama Kusuma Atmaja tahun 22 mengenai wakaf. Subroto tahun 25 mengenai sawah perparding atau gadai sawah. Enda Bumi tahun 25 menulis mengenai Batak Grondenrecht atau hukum tanah suku Batak. Supomo tahun 1927 menulis mengenai Forstenlands Gronrecht, hak tanah di kerajaan-kerajaan. Ya, kalau kita lihat lagi penelitian hukum adat di Indonesia yang dilakukan di Indonesia, yang pertama Jojo Digono atau Tirta Winata menulis mengenai hukum adat privat Jawa Tengah. Supomo menulis tentang hukum adat Jawa Barat. Hajairin membuat disertasi mengenai Rejang. Ya, kalau kita lihat sejarah politik hukum adat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pertama oleh Mr. Wilkes, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk meneliti apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti hukum kodifikasi barat. Ya, jadi pada saat itu diteliti bahwa bagaimana jika hukum adat dalam satu masyarakat Indonesia itu apakah dimungkinkan untuk diganti dengan hukum barat. Ya. Pada saat itu tidak berhasil dilakukan sehingga hukum adat dalam masyarakat adat tetap terus hidup. Ya, sekitar tahun 1870-an juga dilakukan oleh Van de Putte, Menteri Penjajahan Belanda. Tahun 1900 dilakukan oleh Kramer, juga Menteri Jajahan, upaya untuk menggantikan hukum adat dengan hukum-hukum dari barat.
Ada kabinet Kuiper pada tahun 1904. Ya, yang berusaha juga untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Ya, karena pemerintah pemerintah Belanda pun yang memegang di Indonesia juga ingin memberlakukan hukum Belanda secara keseluruhan di wilayah Nusantara. Kan tetapi usaha yang dilakukan ini mengalami kegagalan. Ya. Gagal juga di tahun 1904. 1914 pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Eitsinga mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ya, jadi KUH Perdata yang kita pakai itu, kalau kalian punya buku KUH Perdata itu direncanakan di tahun 1914. Ya, bayangkan udah berapa generasi itu sampai ke tangan kalian masih kalian pergunakan. Ya. 1923 Direktur Departemen Justice di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata 1920 yang diumumkan pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi tahun 23. Jadi tahun 23 berlakunya. Sekarang tahun 2023. Ya. Ada 80, 90, 100 tahun lebih. Berapa generasi? Kalau kita rata-rata umat manusia misalnya 60, berarti udah 2 generasi. Ya. Ini baru-baru ini ada kodifikasi, pembuatan KUH pidana. Ya, disitulah kita harapkan Indonesia memiliki kitab undang-undangnya sendiri. Ya, kita lihat faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Yang pertama magis dan animisme. Ya, ini udah sering kita dengar, bahkan dari sekolah dasar pun sudah ada ini. Ini dialami oleh seluruh masyarakat di dunia. Ya, yang dipercaya dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib. Kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta atau gejala alam. Ya. Kepercayaan kepada kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti, yang kita kenal kalau dalam masa sekarang itu adalah dukun. Ya, takut adanya hukuman atau pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Nah, jadi kalau masa dulu itu di masa dinamisme itu percaya kepada hal-hal gaib. Segala sesuatu dijalankan berdasarkan kepercayaan hal-hal gaib. Selanjutnya di animisme ada 2 macam. Yang pertama fetisisme, yaitu jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang kemampuannya jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Yang kedua ada spiritisme, menuju pada yang memuja pada roh-roh leluhur atau roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat. Ya, ini di beberapa kelompok masyarakat di Indonesia pun masih melakukannya. Ya, yang kalau kita kenal itu wisata-wisata religi. Kita lihat di faktor agama. Yang pertama agama Hindu. Pada abad ke-8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya. Ya, di mana kita lihat pengaruhnya? Pengaruhnya dapat kita lihat di Bali, karena mereka pedagang masuk dari jalur
Bali. Ya, kalau dulu masuknya dari jalur laut semua. Ya. Yang kedua, di agama Islam pada abad ke-14 dan awal abad 15. Ya, jadi agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Malaka dan Iran. Apa pengaruhnya? Kita lihat pengaruhnya di sini adalah dari hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan, dan juga bidang wakaf. Yang ketiga, dari faktor dari agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga dan perkawinan. Ya, makanya kalau yang kalian yang beragama Kristen misalnya, maka dalam prosesi nanti kalian pernikahan, pasti pihak gereja ingin mengedepankan adat kalian lagi, hukum adat kalian lagi. Ya. Jadi di hukum adat juga adanya faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi meyakini akan adanya faktor kekuasaan yang lebih tinggi, serta adanya kekuasaan asing yang berpengaruh dalam suatu masyarakat. Nah, jadi dari faktor-faktor yang ada tadi sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum adat, ya, di mana hukum adat itu harusnya semakin berkembang mengikut perkembangan zaman, bukan semakin menghilang. Ya. Sangat disayangkan kalau generasi-generasi muda yang memakai marga adatnya tapi nggak tahu aturan adatnya. Ya. Kalian cari tahu, kalian pelajari. Malu kalian bertanya sama ketua-ketua adat kalian, orang tua adat kalian. Kalian cari di media, di internet, di Google, bisa kalian pelajari. Ya, udah banyak juga penelitian orang, ya, tulisan-tulisan orang, karya ilmiah orang, blog orang, banyak yang membahas masalah hukum adat dari masyarakat adat. Tinggal kalian cari aja masyarakat adat kalian apa, cari di blog orang, kalian baca. Jadi kalian mengetahui, jangan kalian cuek. Kalau kalian cuek, kalian nggak mau mempelajarinya, udah hapus aja marga kalian dari nama kalian. Selesai. Kalian nggak ada beban membawa-bawa adat kalian. Karena kalau kalian nanti membawa adat kalian, misalnya kalian lulus PNS, kalian nantinya ada juga tuh pengelompokan adat. Kadang ada pertemuan antar marga ini, pertemuan antar marga ini ada. Ya. Jika kalian tidak mengerti, maka nanti kalian istilahnya gagu sendiri, aneh sendiri. Ya, kita berada di kelompok adat kita, harusnya ini keluarga kedua kita setelah orang tua, ini keluarga kedua. Tapi saat kumpul dengan keluarga kita nggak tahu apa-apa. Mereka cerita, kita nggak nyambung. Itulah yang kalau saya bilang tadi itu, bahwa kebanyakan generasi muda ini banyak yang tidak mau tahu. Itu yang bahaya. Ya. Makanya jangan sampai, selalu saya bilang, jangan sampai kalau kalian memiliki marga adat, marga kelompok masyarakat adat,
Jangan sampai itu putus di generasi kalian. Ya. Nanti kalian misalnya menikah, punya anak, ajarkan lagi sama anak kalian. Walaupun dia ikut marga suami misalnya, nggak apa-apa. Tapi jangan kalian lupakan juga dia dengan marga dan keluarga ibunya, dengan keluarga mamanya. Kalian ajari dia. Pasti suami pun nggak akan marah. Ya. Karena kita bukan menyuruh anak kita melupakan adat istiadat kebiasaan dari ayahnya. Tapi dari ayahnya dapat pelajaran misalnya di sekolah, dari ayahnya, dari kelompok agama dan budaya ayahnya. Di rumah kita privat dengan anak kita kasih tahu, kita ajarkan tentang adat istiadat kita. Jadi tetap hidup, walaupun jangan pikir kalian perempuan, kalian nggak punya generasi, nggak punya tanggung jawab untuk mempertahankan marga kalian. Ya. Jadi kalian harus berpikir seperti ini aja. Anggap kalian adalah orang terakhir di marga kalian, di keluarga adat kalian. Gimana kelompok adat ini harus tetap hidup. Ya, nggak bisa kita jelaskan kepada orang, ke anak kita jelaskan. Jadi tetap hidup dia. Ya. Jangan abai. Nah, inilah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan isi absen.